Baik, bagaimana kabarnya hari ini mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur hari ini kita semua kembali dapat bertemu dan tentu kita sudah memasuki pertemuan ke-7 hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang pembelajaran konstruktivis. Namun sebelumnya saya persilakan dulu kepada mahasiswa untuk memimpin berdoa. Silakan Osma untuk memimpin jalannya doa pada pertemuan ini. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini berdoa dimulai. Semua yang sudah memimpin doa, baik. Tadi di awal kembali saya ingatkan bahwa mahasiswa semuanya harus mengabsen melalui layanan aplikasi absen kita, yaitu Saku Mahasiswa yang sudah disiapkan di UISI Samarinda, seperti itu. Dan siapa hari ini tidak masuk Osma? Alhamdulillah masuk semua. Mahasiswa sekalian, saya hari ini ingin membahas satu tema tentang pembelajaran konstruktivis. Namun sebelum kita bahas tentang pembelajaran konstruktivis, kira-kira mahasiswa apakah ada yang masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya? Kita membahas tentang perkuliahan dan materinya apa kira-kira? Ada yang ingat kita bahas tentang apa kemarin kira-kira? Yaitu tentang pembelajaran kontekstual. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kontekstual ini mahasiswa sekalian, kira-kira ada tidak yang masih ingat apa itu pembelajaran kontekstual? Silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan apa? Silahkan angkat tangan. Oke. Jadi pembelajaran kontekstual itu yang mengaitkan teori dengan kehidupan nyata, Pak. Baik, tepuk tangan. Jadi mengaitkan teori dengan kehidupan nyata itu adalah pembelajaran kontekstual. Luar biasa mahasiswa dan mahasiswi di lokalnya semuanya luar biasa, pintar-pintar semuanya. Alhamdulillah. Berarti materi yang kemarin itu sudah Anda pahami ya? Baik. Nah, mahasiswa sekalian, siapa di kelas ini yang ingin menjadi guru profesional? Angkat tangan. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi kalian ya, nanti akan menjadi, saya doakan akan menjadi guru yang profesional. Kenapa? Kalian adalah kelanjutan bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam mengajarkan nilai-nilai keislaman. Anda bisa bayangkan, seandainya hari ini Anda mengajar anak kelas 1 SD yang tadinya dia tidak pernah mengenal huruf hijaiyah, dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak bisa dan atau belum menghafal surah Fatihah. Lalu dia bisa belajar dan menghafal surah Al-Fatihah karena Anda sebagai guru agamanya, maka selama ia sholat, selama ia beribadah, maka pahala dia bisa membaca surah Fatihah itu adalah pahala yang terus mengalir kepada ayah dan kepada. Nah, kawan-kawan sekalian, hari ini tentu kita sudah ingin belajar tentang pembelajaran konstruktivis. Di mana pembelajaran konstruktivis kita bisa melihat saya memiliki capaian pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Ya, dalam RPS yang sudah saya bagi kepada teman-teman, ada capaian pembelajaran yang harus saya capai. Yang pertama adalah mahasiswa itu memahami dan mampu menjelaskan model-model strategi pembelajaran konstruktivis. Ya, harapannya itu kalian bisa menjelaskan model-model pembelajaran konstruktivis. Lalu yang kedua, Anda nantinya mampu menjelaskan pengertian strategi pembelajaran PAI. Capaian yang selanjutnya adalah mampu ya, nantinya kalian merancang strategi yang tepat dalam pembelajaran. Misalnya nih, kalian PPL ya, magang seperti itu. Oh, saya hari ini ngajar di Madrasah Ibnu Hidayah, maka saya akan merancang metode ini. Saya akan melakukan strategi ini. Oh, kalau ngajar SMP beda lagi. Oh, kalau ngajar SMA beda lagi caranya. Maka ini adalah harapan dari perkuliahan kalian nanti mampu memilah. Oh, kalau ngajar SD begini caranya, kalau SMP begini, SMA begini. Maka setiap kata dan kelas itu pasti berbeda caranya. Lalu selanjutnya, mampu mendesain secara kreatif berbagai macam strategi pembelajaran. Lalu mampu menerapkan macam-macam strategi. Sekarang udah 2023 nih, pasti siswa dan siswi Anda jauh lebih canggih. Hari ini kita menggunakan gadget itu sekitar umur SMP zaman saya dulu ya. Tapi sekarang anak-anak di umur 2 tahun sudah banyak sekali anak-anak menggunakan gadget atau handphone. Maka nanti jangan-jangan zamannya kalian nanti, kalian ini adalah calon guru profesional yang mengajar anak-anak milenial di era digital.
Jadi tugas-tugasnya nanti belum tentu harus menggunakan tulisan. Jangan-jangan nanti menggunakan laptop, menggunakan iPad, tugasnya itu digunakan di Google Classroom dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Maka nanti Anda sudah harus siap untuk meramu ini semuanya. Wah, saya nanti kalau jadi guru, saya mungkin tidak akan menggunakan kertas lagi, tapi saya akan menggunakan tugasnya berbasis video YouTube. Itu boleh. Itu teman-teman sekalian. Maka selanjutnya juga yang perlu kita pahami, di sini saya akan menampilkan satu buah video materi pembelajaran. Silahkan Anda simak dan kira-kira Anda simpulkan kira-kira ini adalah video penjelasannya tentang apa. Sudah siap kira-kira? Siap. Siap. Baik, kita akan lihat dan saya akan tampilkan satu buah video materi yang saya buat sendiri untuk Anda saksikan bersama. Selamat menyaksikan ya. Pembelajaran berbasis kasus. Pembelajaran ini bisa memberikan kasus yang diberikan isu potensial. Mereka adalah mereka yang melakukan kasus tersebut. Lulusan mereka dan kasus yang ini mungkin siswa untuk mengetahui dari situasi ini. Mereka belajar kolaboratif melalui siswa siswa dapat interaksi dengan mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini motivasi yang akan yang terbaik. Mungkin mereka untuk belajar satu sama lain dan belajar kita. Gimana tadi videonya? Bagus kan? Bagus. Bisa dipahami materi pembelajarannya? Bisa. Alhamdulillah. Nah, mahasiswa sekalian, tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana proses video materi tadi. Membahas materi tentang pembelajaran konstruktivis. Yakin dong, yaitu pembelajaran konstruktivis. Hasil dari menyaksikan video tadi, apa sih yang dimaksud dengan konstruktivis? Menurut teman-teman, siapa yang bisa jawab kira-kira? Siapa? Angkat tangan deh, siapa yang bisa jawab? Ada, mbaknya deh, ini senyum-senyum nih, silahkan mbak. Konstruktivis itu dia membangun tentang pikiran dari diri sendiri. Membangun dari pikiran diri dia sendiri. Misalnya nih, kalau dikaitkan dengan moderasi, apa contohnya? Toleransi. Toleransi. Selain toleransi, Saya Pak. Jadi contoh dari toleransi itu untuk di zaman sekarang di mana salah satu ajaran itu menganggap ajarannya itu paling benar dibanding dengan ajaran yang lainnya. baik. Contoh faktualnya mas hari ini bisa dicontohkan nggak itu apa? Salah satu contohnya itu seperti rumah syariah. Oke. Hanya menganggap bahwa dia adalah ajaran yang paling benar mas ya, seperti itu. Nah ini akhirnya dia fanatik dengan salah satu ajarannya saja. Baik, terima kasih mas. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Menurut saya, maka hari ini saya ingin menyajikan sebenarnya apa sih menurut para ahli ya tentang strategi pembelajaran konstruktivisme ini. Ya, kita bisa ambil contoh misalnya menurut Pukla, ya dia adalah salah satu orang yang berpendapat tentang strategi konstruktivis ini, yaitu adalah setiap individu membentuk realitas. Ya, realitas dalam pasangan masing-masing, maka dan itu realitas terjadi merupakan hasil interpretasi dari masing-masing individu. Jadi Anda tuh membayangkan sesuatu yang real. Jadi melemparkan sesuatu kepada mahasiswa tentang hal-hal yang real. Contoh kalau kita kaitkan dengan IPA atau IPS ya, kenapa bisa banjir? Maka seorang guru nantinya dengan konstruksi pemikiran yang sudah dibangun itu, guru mengarahkan. Guru tinggal mengarahkan saja yang benarnya seperti apa. Maka dari situ kita belajar menghargai peserta didik kita. Karena tidak ada satu pendapat pun yang salah. Maka seorang guru tidak boleh menjudgment siswanya itu salah. Maka itulah proses pembelajaran konstruktif. Nah teman-teman semua sudah pegang handphone? Nah sudah pegang handphone semua. Nah saya itu memiliki satu buah riset tulisan yang sudah saya publish di jurnal ya berstandar nasional di Strita 3. Silakan Anda buka tulisan saya ya. Yaitu judulnya adalah di Google Scholar. Nanti kita bisa lihat Google Scholar. Yaitu tentang yang pertama adalah pengembangan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Itu kalian lihat. Itu tulisan saya sudah publish di Strita 3 nasional seperti itu. Itu adalah yang saya teliti di tahun 2020. Masih relevan untuk kita lihat. Lalu ada di penelitian saya teman-teman semua itu tentang material for learning tools and methods hybrid learning in the era of the Industrial Revolution 4.0 at WINSI Samarinda. Itu juga sudah publish. Saya meneliti teman-teman bagaimana sebenarnya hybrid learning ya pembelajaran yang sifatnya itu adalah pembelajaran hybrid learning itu bisa diterapkan di era digital hari ini.
Nah, mahasiswa sekalian, kalau kita bicara tentang kaitannya dengan kehidupan yang kontekstual beragama tadi, nah, kalau kita melihat dari konstruktivis moderasi beragama dari sisi toleransi saja, ya, apa contoh fenomenal yang terjadi di masyarakat hari ini? Gimana Mas kira-kira? Contohnya rumah syariah. Oke, rumah syariah yang isinya itu Islam semuanya, tidak terbuka pemikirannya untuk pemeluk agama yang lain gitu ya. Sedangkan di Indonesia itu memiliki berapa agama? Nanti kita mungkin kira-kira bagaimana sih sebenarnya pembelajaran konstruktivis ini yang harus mengaitkan moderasi beragama. Oke teman-teman semua, tadi saya sudah menyampaikan materi, sudah video pembelajaran juga sudah saya berikan. Kita speaking dulu ya, silakan berdiri dulu. Siapa kira-kira di sini yang punya speaking heboh dan seru? Ayo, oke Mbak, silakan tepuk tangan dulu. Silakan di sini, namanya siapa? Cindy. Ayo kita ikutin Cindy ya, gimana gerakan speakingnya di sini? Tepuk semangat. Oke, luar biasa speakingnya. Nah, saat ini Anda sudah terbagi menjadi dua kelompok. Sesuai studi kasus tadi, Anda kan kemarin sudah ditugaskan untuk mencari kira-kira permasalahan fakta yang ada di lapangan. Ya, kalau di sini membahas tentang apa studi kasusnya? Tentang rumah syariah. Kalau yang ini membahas tentang apa studi kasusnya? Tidak menghargai nilai-nilai kebudayaan. Oke, tidak menghargai nilai kebudayaan. Nah, dari itu semua silakan Anda pelajari ya dampak terburuk apa yang dapat terjadi melalui hasil riset yang kalian cari di jurnal tulisan orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Selamat mengerjakan. Oke, ada koordinasi. Oke, ini boleh. Silakan dibuka di flow, ya, Google Scholar. Oke, buka silakan diklik ya. Dan kira-kira apa hasil temuan dari tulisan tersebut? Oke. Baik, mahasiswa semuanya, waktunya sudah habis, ya. Saatnya Anda mempresentasikan hasil studi kasus kemarin dan kita kolaborasikan dengan pembelajaran kolaboratif hari ini mengaitkan dengan hasil penelitian yang terbaru. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yang merupakan dampak buruk rumah syariah, yang pertama adalah wawasan tidak terbuka, yang kemudian terbatasnya relasi, ketiga munculnya stereotip menganggap dirinya lebih baik yang merupakan ajaran mereka, dan yang kemudian egois yang dimana mereka tidak ingin bersama dengan ajaran lainnya, hanya ajaran-ajaran mereka saja. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Baik mahasiswa sekalian, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya sangat baik, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Silakan satu orang kira-kira. Oke, Mbak Cindy, silakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini mudah dipahami dengan adanya studi kasus, diskusi kelompok, dan pertanyaan juga tadi Pak. Baik. Senang nggak belajar hari ini? Senang sekali Pak. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali. Baik mahasiswa dan mahasiswi UINSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar banyak hari ini ya. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kontribusinya hari ini. Nah, sebagai tindak lanjut pada pertemuan kita selanjutnya, saya akan berikan tugas masing-masing individu pada teman-teman semuanya. Silakan tuliskan refleksi kalian dan renungan kalian sendiri terhadap materi hari ini. Ya, datang lebihnya dari Allah, ketika datang kekurangan itu tentu datang dari saya pribadi. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.